kasih Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan
Katakan aku ada. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Oh, sungguh baik Engkau, sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik, Yesus sungguh baik. Yesus Kau terindah yang menyertai kami, bersyukur, kami berterima kasih, semua karena Engkau baik, Tuhan kami yang baik. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami ada karena Engkau baik. Kami ada karena Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih oh Yesus. Kami mau menikmati kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena sungguh Engkau kasih-Mu tidak pernah berubah. Pagi hari ini Engkau lawat setiap kami. Engkau kunjungi setiap kami. Engkau baharui setiap pengharapan kami. Sehingga kalau kami ada di dalam Kristus, kami punya sukacita, kami punya pengharapan, kami punya semangat di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena kami ada hari ini, maka kami mau memuji-muji Engkau. Kami mau memuliakan Engkau. Terima kasih untuk pujian, penyembahan, segala musik yang memuji-muji Engkau. Sungguh kami mau katakan, Tuhan Engkau layak untuk menerimanya. Engkau Allah yang patut ditinggikan dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkati kami untuk mendengarkan suara firman-Mu, dan Roh Kudus tolong kami untuk kami menangkap rema daripada firman-Mu. In Jesus name we pray. Semua katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang pemusik bisa ikut? Pemusik bisa? Mereka bisa? Yang musik, ya yang singer silakan duduk. Semoga pujian ini yang akan saya nyanyikan bisa menolong, menguatkan saudara semua. Judulnya adalah Jujur. Yang ditulis oleh Sydney Mohede. Kiranya menjadi berkat buat saudara semua. Karena firman hari ini kita akan sama-sama untuk belajar tentang worship. Bagaimana itu penting dalam keluarga kita, penting dalam hidup kita. Haleluya. Ku kan berserah, tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apimu. Ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang
ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku. Meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, ku tahu tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Saudara, ini lagu, mari kita belajar. Kita ada di hadapan Tuhan, kita jujur karena Tuhan adalah penolong kita. Amin. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, dan ku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu.
Penyembahan adalah senjata. Worship is a weapon. Mari saudara, memasuki bulan kita bisa sama-sama dituntun oleh firman Tuhan. Kita akan terus bertumbuh di dalam mengenal Allah kita yang luar biasa. Amin. Nah, kalau kita bertumbuh mengenal Tuhan kita, semakin kita mengenal Dia, maka iman kita akan semakin bertumbuh dan kita akan siap menantikan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Semuanya bersukacita? Semua bersukacita? Ya, saya welcome dulu Ci Asim. Haleluya. Dipimpin Tuhan berapa tahun ke Indonesia? Barunya ya 2 bulan cepat katanya ya. Tapi ada Ci Ahun juga di tengah-tengah kita, sama-sama nyampe mereka. Ya, satu mewakili generasi muda, satu mewakili generasi senior ya. Puji Tuhan. Thank you, Daniel. Alright, luar biasa. Nah, praise the Lord. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama di Psalm, di Mazmur 137 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, kita bersama-sama bisa perhatikan firman Tuhan. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion. Berikut. Pada pohon-pohon gandarusa, di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita, sampai ayat 4 ya. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Nah, Mazmur ini ditulis oleh Daud, di mana dia menuliskan sebuah keadaan bahwa orang Israel ada di sebuah negeri asing di pembuangan. Mereka yang punya kenangan dan mengecap kebaikan dan hidup enak di Yerusalem, semuanya telah sirna. Tidak ada lagi. Mereka ada di tempat pembuangan, ada di tempat penderitaan, ada di sebuah tekanan hidup. Saudara, ibu, bapak yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal dalam kehidupan kita yang kita lewati. Kita lupa bahwa kita ada di saat ini. Kita coba menggantungkan kecapi harp yang ada, yaitu pujian, penyembahan. Karena berhubung dengan banyaknya tekanan, maka perubahan daripada keadaan hati, pengharapan, iman, itu rasanya tergeser dari kehidupan. Lagu tadi yang saya nyanyikan dan firman Tuhan yang dibacakan mengingatkan kita semua bahwa penyembahan, pujian kepada Tuhan adalah kemenangan kita. Nah, saudara, saya sengaja membawa gitar saya ada di sini. Walaupun banyak gitar saya beda. Gitar ini dikasih hadiah oleh Evander. Waktu diberikan dia tulis, from your paling handsome punya anak, Evander. Kurang lebih ini bisa 15 tahun ada. Sejak saya di Amerika, this is the first guitar. Karena yang satu sebelumnya itu dikasih orang, itu adalah gitar yang sudah rusak. Tapi saya tetap pakai untuk memuji, menyembah Tuhan. Nah, satu hari dibelikan ya ini gitar. Dan
Saudara, gitar adalah bagian hidup dari saya. Karena di saat gitar di tangan saya dan di sisi saya, maka saya selalu memuji-muji Tuhan, menyembah Dia. Nah, ada kalanya waktu dalam kesulitan, tekanan hidup dan sebagainya, sebagai manusia bisa lupa bahwa saya harus memuji Tuhan. Saya harus terus menyembah Dia. Nah, selama gitar ini ada bersama dengan saya, ketika dalam keadaan yang sangat sulit dan sukar bagaimanapun, maka saya mengambil gitar saya memuji-muji Tuhan, saya menyembah Dia, dan saya dapatkan kemenangan karena worship is a weapon. Menyembah Tuhan adalah senjata untuk mengalahkan musuh. Saudara dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak di antara kita pikir penyembahan adalah sebuah acara bersama-sama. Sementara di dalam hidup kita, sebuah gaya dan kerinduan untuk menyembah belum menyatu atau melekat dalam hidup kita. Pagi hari ini saudara, jikalau engkau bangun hidup Anda sebagai seorang penyembah, maka hidup Anda akan terus berkemenangan. Katakan amin. Worship is more than an activity. It is a spiritual weapon that brings God present and defeat the enemy. Mengalahkan musuh. Nah, saudara, Anda tahu bahwa pemimpin pujian yang paling hebat dan terhebat daripada siapapun adalah Lucifer. Lucifer adalah pemimpin pujian di mana dia menjadi setan karena dia sombong, karena dia gagal di dalam sebuah destiny daripada Tuhan menciptakan dia adalah menjadi penyembah yang hebat. Nah, ketika Anda suka menyembah Tuhan, Anda menjadi instrumen hidup yang menyembah Tuhan. Anda tahu lawan Anda adalah iblis setan. Karena dia tidak senang bahwa Anda mereplace tempat dia sebagai seorang penyembah. Dengar baik saudara, jikalau Anda tertekan, jikalau Anda ditipu, jikalau Anda mendapat sebuah hal-hal yang tidak jelas dalam hidupmu, jangan-jangan iblis sedang menipu Anda, menarik Anda jauh daripada hidup menyembah kepada Tuhan. Mulutmu, hatimu terasa berat untuk menyembah Tuhan, menyanyi untuk Tuhan, memuji-muji namanya, karena Anda sedang dalam pressure. Pressure kehidupan, pressure pekerjaan. Seperti ayat yang kita baca, bahwa di Yerusalem mereka suka memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan dengan berbagai musik, berbagai kecapi. Tetapi di pembuangan Babilonia, mereka coba untuk menggantungkan harpnya. Mereka tidak mendengar lagi pujian, penyembahan. Di tengah-tengah siksaan, pressure, tekanan, dan ketiada harapan. Mungkin ini adalah gambaran buat hidup Anda. Siapa yang tahu? Tapi saya mau kasih tahu hari ini, Tuhan mengingatkan kamu tetap memuji dan menyembah Tuhan. Karena memuji menyembah Tuhan, di situ kita mengalahkan musuh kita. Di situ kita menggumbungkamkan mulut daripada lawan kita, penipu, pendusta, yaitu iblis. Dia akan mengatakan, kamu finish. Kamu tidak ada harapan lagi. Lihat keadaanmu. Lihat apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Kamu sama sekali tidak beruntung. Bukankah Tuhan mengingatkan kita di Mazmur 8 ayat 3? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Siapa pendendam? Siapa musuh? Siapa pendusta? Itu iblis, saudara.
Dia selalu menipu hidup Anda. Dia berkata, engkau tidak dikasihi. Lihat nasibmu sungguh malang. Engkau terdampar di Amerika. Engkau kerja setengah mati. Engkau belum dapat apa-apa. Bukan mau hijau, saudara. Coklat juga gak ada, saudara. Engkau mengejar status. Engkau takut. Engkau gentar. Engkau menghadapi masa depan yang tidak jelas. Dengar baik. Sejak bayi. Sejak kita dipilih oleh Tuhan. Sejak kita ditemukan oleh Tuhan, Tuhan telah memberikan nyanyian, pujian dalam hidupmu. Kembangkan itu, nyanyikan itu, maka musuh akan dikalahkan. Amin. Jangan tertekan karena masalah keluargamu. Jangan putus asa masalah finansial kamu. Jangan tidak ada pengharapan melihat keadaan daripada politik, perkembangan daripada hukum imigrasi. Kalau pujian dan penyembahan dinaikkan, Tuhan katakan dia akan membungkamkan musuh. Anda tahu enggak? Orang ya, kalau sudah pikirannya sumpek, sudah buntu, sudah gelap. Kamu tahu? Terakhirnya dia akan merasa apa? Hidup ini tak berarti. Kalau hidup ini tak berarti, maka banyak orang dalam kegelapan pikiran, putus asa, maka dia pilih jalan apa? Bunuh diri. Bunuh diri, menghabisi dirinya. Melukai dirinya. Membiarkan hidupnya hancur. Membiarkan tindakan-tindakannya melukai banyak orang. Karena apa? Tidak ada artinya. Tapi hari ini Tuhan mau katakan, musuh kita yang paling besar telah dikalahkan di atas kayu salib. Darah Yesus, kemenangan buat kita semua. Dan pujian, penyembahan selalu hidup dari hidup mulut orang percaya. Hati kita senantiasa melekat pujian dan penyembahan. Oleh sebab itu iblis selalu mau menggagalkan, menipu kita di arena of worship. Dia membuat kamu, you lose your song. Kamu tidak akan menyanyi lagi. Kamu akan kehilangan hati untuk menyembah dia. Berhubung dengan banyaknya tekanan hidup. Sekolah yang sukar. Bisnis yang selalu sukar. Keadaan musim yang memang tidak baik. Keberadaan fisik semakin lanjut usia. Kerjaan semakin sulit, banyak ditolak. Berapa banyak yang kehilangan sukacita dalam menyembah Tuhan. You lose the heart of worship. You lose your love for God. Dan terakhir, kita kecewa dengan Allah. Kita kecewa dengan segala keadaan yang ada. Dengar baik, musuh kita hanya bisa dikalahkan dengan ketika kita meninggikan Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, maka dia akan berperang untuk memberikan kemenangan buat kita. Yang percaya katakan amin. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata demikian. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Perhatikan kata imamat yang rajani. You are a royal priesthood. Kamu adalah imam. Imam-imam Allah. Apa artinya imam? Imam itu pengantara. Pengantara itu membangun jembatan. Katakan membangun jembatan. Worship adalah membangun jembatan dari bumi ke sorga. Karena ketika kita menyembah Tuhan, maka hadirat Allah, kuasa Allah, mujizat Allah akan turun menaungi hidup kita yang ada di atas bumi. Katakan amin.
Berapa banyak engkau lupa menyembah Dia, memuji Dia? Keadaanmu, keadaanku akan semakin indah dan baik hidupnya jikalau engkau menjadi jembatan, membangun jembatan, selalu memuji Dia, menyembah Dia. Apapun kata penuduh, engkau tetap anak Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Engkau adalah imamat yang rajani, yang dipilih oleh Tuhan. Engkau dicintai Tuhan. Tuhan tidak peduli masa lalumu. Tuhan tidak peduli engkau gagal berapa kali. Bagaimana orang memperlakukan kamu. Tetapi engkau di mata Tuhan adalah engkau yang khusus dipilih oleh Tuhan. Maka Tuhan mau hidup kita bangkit sebuah pujian, penyembahan kepada Dia. Orang yang suka memuji, menyembah Tuhan. Daud katakan, dia suka untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan. Memuji, menyembah Dia siang dan malam. Anda lihat, ada sebuah rahasia besar yang terjadi. Ketika Yusuf dikhianati, Yusuf dijual, Yusuf ada di penjara, sampai Yusuf ada di istana sebagai Perdana Menteri. Maka masa kelaparan datang melanda Israel, seluruh negeri. Dan saudara-saudara daripada Yusuf yang mengkhianati, yang menjual Yusuf, datang juga untuk mencari gandum, makanan ke Mesir. Berapa kali Yusuf, mereka tidak kenal bahwa itu ada saudaranya. Yusuf belum mau mengaku dia adalah Yusuf. Tetapi pesan terakhir, dia bilang, kamu berapa saudara? Dia bilang, kami punya saudara satu lagi. Lalu dia bilang begini, ini aku tahan Benyamin. Betul ya? Kalau kamu tidak bawa adikmu yang paling kecil, yang namanya Yehuda. Dan Yehuda artinya pujian, praise, worship. Maka kamu tidak akan melihat wajah Benyamin lagi. So ketika mereka pulang, mereka sulit. Mereka berpikir bagaimana untuk mengatasi ini orang yang berkuasa. Before the king. Lalu mereka membawa Yehuda datang bersama-sama untuk menemui Yusuf, Perdana Menteri Mesir. Saudara, apa yang terjadi saat itu, saudara? Dengar baik, saudara. Ketika Yehuda dan Benyamin hadir di sana, dan Yusuf melihat wajahnya Yehuda, maka dia tidak tahan lagi. Alkitab menulis, lalu dia pergi ke belakang tirai, lalu dia menangis dengan habis-habisnya. Saudara, karena kehadiran Yehuda yang artinya pujian, penyembahan, maka hati Yusuf tidak tahan. Dengar ya, kalau engkau datang hidupmu dengan pujian, penyembahan kepada Allah, maka hati sang raja, segala raja, Yesus, dia tidak akan tahan. Dia akan segera bertemu dengan saudara. Dia akan memberkati engkau. Dia akan memulihkan hidupmu. Dia akan merubah yang mustahil jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, saudara, berapa banyak di antara Anda yang sekarang ini masih ada di lembah, tidak menyembah Tuhan, sedih, air mata, pressure, tidak berpengharapan. Saya mau memberitahu engkau, Tuhan adalah pengharapanmu. Tuhan adalah kekuatanmu. Tuhan adalah sandaranmu. Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dan kamu luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Coba kasih salam kiri kanan, katakan kamu dipilih Tuhan.
Kamu harus bangun hidupmu suka menyembah Tuhan. Lagu tadi katakan bahwa dia jujur karena sering tidak mengandalkan Tuhan. Dia lalai mengandalkan Tuhan. Saya coba bayangkan kalau Anda kehilangan kerja, saudara. Yang Anda telepon itu bukan Tuhan. Kamu telepon Cieni dulu, ada nggak kerjaan baru? Dia telepon Ajoy dulu. Wah Ajoy, mana aku Ajoy? Dia tanya, tolonglah cariin kerjaan chef. Karena itu kan big boss kan, kerjaannya banyak. Berapa banyak Anda menyembah dia, bersyukur kepada dia. Waktu Yosafat mau berperang, waktu Israel dikepung oleh musuh-musuh, lalu ditanya, apa yang harus kami perbuat? Mereka coba bagi-bagi senjata, memperkuat pasukan. Tapi Nabi katakan, bangun orang-orang yang mau menyembah Tuhan, yang mau memuji Tuhan, taruh di barisan paling depan. Saudara tahu yang berperang adalah Allah membela mereka. Ketika mereka menaikkan pujian, penyembahan, maka Allah membuat penghadangan, musuh dikalahkan. Amin. Siapa lawan kita kalau Tuhan di pihak kita? Maka saya berkata, jangan engkau gentar. Sekaya-kaya bosmu, kekayaannya gak bisa dibanding dengan betapa besarnya Tuhan kita. Amin. Kamu tahu Tuhanmu Maha Kuasa? Tahu ya? Alkitab mencatat ya, kaki adalah tumbuhan, bumi tumbuhan kakinya Tuhan. Jadi bumi ini karena digambarkan saking besarnya Tuhan, maaf Tuhan itu lebih besar dari bumi kan. Kakinya Tuhan itu di bumi itu cuma tumpak nginjek. Kalau kamu tuh kan cuma nginjak tempat kamu aja kan. Nah bayangin sepatu Tuhan itu nomor berapa? Benar gak? Langit itu adalah tempat dia taruh kepala. Kalau Tuhan pakai jam tangannya gede loh saudara. Sering kita lupa bahwa Tuhan kita Maha Kuasa. Sekalipun gunung belum beranjak, tapi hatimu harus percaya bahwa Tuhan yang pegang kuasa. Amin. Sekalipun masalahmu masih ada sampai hari ini, percayalah bahwa satu hari engkau akan terus menemukan jalan di mana Tuhan membebaskan, memberikan kelegaan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Haleluya. Mazmur 68 ayat 2. Tadi you are royal priesthood ya. Yang saya bawakan adalah kamu adalah yang membangun jembatan, menjembatani dan to build the bridge of worship from earth to heaven. Ketika Rasul Paulus ditangkap masuk penjara, it doesn't matter apa keadaannya, masalahnya, siapa yang nangkap mereka, tempat apa yang mengurung mereka. Tapi yang dia tahu adalah memuji dan menyembah Tuhan at any time. Amin. Maka terbukalah penjara. How you access the kingdom of God. Kamu bisa akses berkat Tuhan, mujizat Tuhan, revelation, pewahyuan, kepintaran di atas rata-rata. Itu aksesnya itu ada di sorga. Nah, ketika Anda ada di posisi di mana engkau membangun sebuah jembatan dari bumi ke sorga, disitulah Tuhan berkarya luar biasa. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan.
Haleluya. Mazmur 68 ayat 2. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Allah bangkit, maka ada yang terjadi bahwa musuh-musuh dikalahkan. Kapan Allah bangkit? Ketika engkau menyanyikan pujian dan penyembahan kepada dia. Ketika engkau menaikkan hidupmu sebagai mesbah doa yang suka menyembah Tuhan, maka di situ ada pembelaan Tuhan. Nah, ayat ini berkata demikian bahwa kalau Allah bangkit terserak musuh-musuhnya. Lihat ya, setiap orang, dulu orang lagi giat-giat bangun gereja, Pak Niko menulis sebuah lagu, Siapakah Aku Ini? Tuhan. Ingat lagu ini gak? Ingat ya, siapakah aku ini? Banyak orang yang ngejek. Nah, orang berkata gini, dirinya aja, namanya aja nggak tahu dia. Tapi ada hal, sebuah inspirasi, di mana ketika Pastor Niko, Pak Niko membangun hidupnya sebagai seorang yang memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan bela dan Tuhan berkati beliau sampai hari ini. Daud adalah orang yang sederhana. Daud adalah orang yang tidak dianggap. Daud adalah saudara yang tersisihkan. Daud performan fisiknya juga orang nggak tinggi-tinggi amat. Di dalam Tuhan, kamu bisa karena Tuhan mampu untuk memberkati hidupmu. Amin. Ketika kita mendapatkan banyak fasilitas kehidupan, kita diberkati hidupnya, kita dibuat melimpah. Apakah pujian, penyembahan masih ada dalam hidupmu? Ataukah kita dalam hati sempat berkata, tanpa Tuhan juga oke dan berhasil? Dengar baik, iblis jatuh karena kesombongan. Tetapi karena Tuhan memulihkan hidup kita lewat Yesus Kristus, maka engkau lihat mujizat yang besar terjadi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kalau kamu suka nyanyi, nyanyi itu apa saudara? Buka mulut. Orang nyanyi kalau mulut tutup itu bukan nyanyi, itu namanya ngunyah. Pak, aku nyanyi dalam hati aja. Nanti Tuhan berkati kamu dalam hati aja udah. Daud katakan dalam pujian, mulutku penuh dengan nyanyian, pujian. Kalau mulut penuh, tahu mulut penuh? Kalau makanan penuh kan keluar dia. Ya. Nah, hatiku dipenuhi nyanyian pujian pada Tuhan. Ada saat memang di mana hidupmu di dalam keadaan yang tidak enak, tapi ingat, senjata kita yang terbesar dalam hidup kita adalah memuji dan menyembah Tuhan. Dan di situ kita hidup berkemenangan. Allah bangkit, terseraklah musuhmu, masalahmu, batu hidup apapun, di mana engkau ada membangun hidupmu, memuji Tuhan, maka Tuhan membela hidup kita. Haleluya.
Ketika engkau memuji Tuhan, when you worship God, God replace the Satan's influence. And God redeems what Satan has stolen from you. Ternyata ya, selama ini kita lupa. Yesus pernah bilang, pencuri datang untuk apa? Nyuri, stealing everything. Dia stealing sukacitamu, cintamu pada Tuhan, kasihmu. Dia curi juga sukacitamu, pengharapanmu. Dulu waktu datang ke Amerika, Tuhan hebat luar biasa. Sekarang datang ke Amerika, sudah lama di sini, sudah berkarat. Waktu datang ke Amerika, ini baru Amerika. Dulu di Indonesia, ini Amerika baru. Ada lagu yang katakan, bangkitkan di dalamku. Ya ada ya Kak Afran ya. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Bagi semua orang. Nah, ini di 2 Tawarik 20 kita baca ini ayat. Ingat baik, Tuhan yang bela kita. Family, suami istri, anak-anak yang masih sama dengan satu rumah. Engkau masih menyembah Tuhan enggak? Memuji Tuhan enggak? Sama-sama. Suka mendengar nyanyian rohani? Atau suka buka medsos? Oh ini berita, ini baru berita, ini berita baru. Silakan. Dapat? Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Haleluya. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Lihat ya, mereka keluar, mereka tidak hadapi dengan senjata, tapi mereka sebagai orang yang memuji dan siap menyembah Tuhan. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Dan mereka menyanyi kasih setia selamanya. Apa yang Tuhan lakukan? Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan Yada terhadap Bani Amon dan Moab, gambaran darkness, gambaran si jahat. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yuda, sehingga mereka terpukul kalah. Dalam hidupmu ada 2 pilihan, mau menang atau kalah. Ada orang menggunakan kekuatan sendiri, tapi terakhirnya kita harus tahu bahwa hanya Tuhan yang memegang kuasa di atas kuasa. Dan Dia yang bisa membuat kita berhasil dan selamat dalam hidup kita. Generasi dari generasi untuk menjadi seorang pemuji dan penyembah kepada Tuhan. Katakan amin semuanya. Haleluya. Cik Lili akan bersaksi maju ke depan karena hidupnya selalu berkemenangan. Haleluya. Oke, nyalain aja. Nyalain ke atas. Oke? Cek. Shalom semua. Puji Tuhan. 3 minggu yang lalu, mungkin semua sudah dengar ya cerita saya. Saya mundur dari pekerjaan yang lama, terus Tuhan berikan pekerjaan yang baru,
lewat tangan-tangan orang yang ada di sini, lewat Ci Yeni, lewat Ko Ajoy, terus lewat temannya yang lain, pokoknya Tuhan kerja luar biasa. Saya dapat pekerjaan yang baru dengan tempat, dengan company house yang baru, dengan free. Dari company house juga ada kendaraan untuk saya ke tempat kerja. Jadi kita gaji yang kita terima bersih. Ya itu gini, 3 minggu yang lalu saya minta ke Pak Yunus untuk bersaksi. Tapi waktu itu nggak ada waktu, karena itu Father's Day kalau nggak salah. Ya, Father's Day. Terus saya tunggu lagi minggu depannya. Setiap saya mau bersaksi, itu saya belum ada kesempatan maju ke sini. Saya tanya Tuhan, kenapa ya Tuhan? Kepinginnya bersaksi, kata Tuhan harus bersaksi, tapi kok nggak ada waktu ya? Saya percaya sih, saya punya prinsip semua itu Tuhan yang atur. Amin. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, apapun itu, sekecil apapun tuh nggak ada yang kebetulan. Terus saya tunggu, minggu ini belum bisa, oke lah mungkin karena Father's Day gitu, secara manusia ya pikiran kita. Terus minggu depannya belum juga, kenapa ya? Minggu depannya nggak ada. Akhirnya sampai ke hari ini. Secara manusia cerita saya tentang pekerjaan tadi, tentang ya pokoknya kesaksian besar itu secara manusia seperti itu ya. Kita dapat kerjaan baru, kita keluar dari kerjaan lama langsung dapat kerjaan baru, kita dapat pokoknya ada masalah, Tuhan kasih jalan keluar. Tapi justru hari ini, mungkin Tuhan, ya bukan mungkin ya, karena nggak ada yang kebetulan, Tuhan kasih hari ini saya bisa bersaksi karena kesaksian terbesar itu justru di hari ini. Semua lagu, firman, ayat yang di-share tadi, itu betul-betul kesaksian buat saya. Jadi kesaksian terbesar kita itu bukan justru saat masalah kita itu ada solusinya. Tapi kesaksian saya yang terbesar itu justru saat kita menjalani masalah itu, kita melewati lembah, Tuhan itu terus sama kita. Jadi kita kuat, kita kuat, kita sehat, kita menghadapi masalah itu dengan berani, kita yakin menang. Itu karena setiap hari kita intim dengan Tuhan. Tuhan selalu ingatkan kita, kalau saya pribadi Tuhan selalu ingatkan saya dengan ayat-ayat firman Tuhan. Jadi misal ayat yang saya pernah sharing itu yang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pikiranmu sendiri, akui Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Itu benar-benar nyata dalam hidup saya. Terus hari-hari ini Tuhan juga bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan ingatlah akan segala kebaikannya. Jadi setiap saya mau rasanya down, rasanya ada, manusia nggak ada masalah ya, kita itu selalu ada masalah, sekecil apapun pasti itu ada masalah setiap hari. Selalu pada saat mau doa atau mau worship rasanya berat, kayak tadi rasanya berat gitu ya. Terus itu selalu diingatkan lagi sama Tuhan. Daud sampai menundukkan jiwanya di depan Tuhan karena biar Tuhan sendiri itu yang berdaulat atas jiwa kita. Kita jangan pakai pikiran kita, jangan pakai perasaan kita. Kalau kita pakai pikiran dan perasaan pasti gampang down lah, kita pasti gampang menyerah. Tapi makanya Tuhan bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku. Tuhan mengingatkan akan ayat itu. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Itu saya sampai berusaha setiap detik, setiap hari itu mengingat-ingat, iya ya, Tuhan tuh baik. Kalau pekerjaan, kalau misal gaji gede itu ya memang itu kejadian besar ya. Tapi yang kita ingat itu justru yang kecil-kecil.
sampai hari ini, thank you, sampai hari ini masih sehat, masih kuat, dikasih kerjaan apapun kita sanggup melakukan. Seperti kadang kita di tempat kerja yang sebelum ini, kita adakan teman-teman rekan kerja itu yang bukan memusuhi lah, maksudnya ya drama kalau istilahnya orang sini. Itu Tuhan mengingatkan kita, bahkan orang-orang yang memusuhi kita akan dibuat Tuhan berdamai dengan kita. Itu nyata. Semua yang saya alami itu firman Tuhan digenapi di situ. Amin. Karena itu sekali lagi hari ini justru kesaksian saya yang terbesar tuh hari ini. Bukti Tuhan menyertai saya setiap hari itu dengan Tuhan selalu mengingatkan melalui ayat firman-Nya, melalui worship yang keluar dari mulut saya. Itu sangat menguatkan. Contoh kesaksian kecil tadi pagi, saya itu bangun pagi mau siap-siap ke gereja, ada teman dari Indo itu WA, memang dia sedang dalam pergumulan. Oh seperti ini gini-gini pergumulan rumah tangga lah dengan mertua gimana gitu. Nggak tahu saya gimana pada saat gosok gigi Tuhan tuh mengingatkan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena bila kamu tidak menjadi lemah, kamu akan mendapatkan upah. Itu saya langsung, kenapa ya diingatkan ini, langsung saya share ke teman saya yang tadi WA itu. Dia bilang, iya ya Li, ayat ini mengena sekali. Biarlah kita tidak berjemu-jemu berbuat baik di Galatia, kalau nggak salah Galatia 6. Janganlah kita jangan jemu-jemu berbuat baik karena kita akan mendapatkan upahnya bila kita tidak menjadi lemah. Ya seperti kita semua di sini. Jangan jemu-jemu kita berbuat baik, kita memuji menyembah Tuhan, intim dengan Tuhan itu yang terpenting buat saya. Setiap pagi kalau kita nggak memulai hari dengan Tuhan, nggak akan kuat. Ya itu aja. Tuhan berkati. Saudara, setiap orang pasti punya pergumulan. Dan di depan mungkin senyummu membuatku sukacita, bahagia. Tapi hatimu menangis siapa tahu. Saya berdoa dalam nama Yesus. Bangkitkanlah hidupmu dalam pujian dan penyembahan pada Tuhan. Di situ Tuhan akan bela. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita lewat sharing yang kita terima dari firman Tuhan. Bangkit. Karena Tuhan menjadikan kita lebih daripada para pemenang. Amin. Mari kita akan sama-sama terima perjamuan kudus hari ini. Kita bangkit berdiri semuanya. Saya ajak pemusik. Hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus boleh sekalian maju ke depan. Mari kita sama-sama pujian ini katakan, jadikanlah kamu kalau jadi bait suci Tuhan, maka hidupmu akan jadi pemuji dan penyembah Tuhan. Ya, silakan Mario bisa tampilin. Tuhan kami berdoa, kami sama-sama bersyukur kami boleh terima firman-Mu, bahkan kami akan menikmati perjamuan kudus bersama-sama. Darah-Mu dan tubuh-Mu. Tuhan kuduskan setiap kami. Berkati hamba Tuhan yang melayani. Sehingga kalau kami ambil roti dan cawan dan kami terima dengan iman, percaya kami pada Tuhan Yesus Kristus.
maka Tuhan, Engkau sendiri yang membela, memulihkan, memberkati hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus berkati, yang besar yang kecil, tua muda, semuanya kami dapat bagian roti yang sama. Dalam nama Yesus. Amin. Lagu yang untuk perjamuan. Silakan duduk saudara. Jika hati ini tuh kediamanmu, tuh kediamanmu, ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allah. Di hati ini, di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Kasih naik. Semua sudah dapat, mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyikan lagu ini. Saudara yang rindu, katakan, Tuhan jadikan aku. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu. Angkat ini roti. Di hati inilah maumu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumahmu. Yesus, kami mau jadi bait suci Tuhan yang penuh dengan pujian. Bukan benar, senantiasa Kau pun ada. Angkat ini roti saudara. Lift up the bread. And Jesus said, this is my body. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ketika malam itu Tuhan Yesus mengambil roti, ia mengucap syukur dan ia memecah-pecahkannya. Saudara dengar, ketahuilah Tuhan menyertaimu. Dia tinggal di dalammu, dwell in you. Dia ada bersamamu dalam segala keadaan. Engkau anaknya yang dikasihi. Percayakah saudara bahwa roti ini adalah persekutuanmu dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan iman dalam nama Yesus. Tuhan jadikan kami setiap orang pemenang. Yang dimanapun kami ada,
Kami selalu memuji-muji Engkau. Keadaan kesulitan apapun tidak boleh membuat kami putus asa, membuat kami sedih, membuat kami putus pengharapan. Tapi di dalam Yesus ada pengharapan dan selalu ada pengharapan. Angkat ini cawan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur? Ada persekutuan dengan darah Yesus. Hidupmu diberkati, hidupmu dikuduskan, hidupmu disembuhkan, hidupmu dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara percaya kamu bersekutu dengan darah Yesus, menyatu dengan darah Yesus, minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu mengucap syukur. Haleluya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur buat pujian, penyembahan, musik yang dinyanyikan buat Engkau yang dibangun di atas bumi sampai ke surga ya Tuhan. Kami mau jadikan hidup kami, haleluya. Nyanyikan di hati inilah, di hati inilah hidup, dimana ku kan berada senantiasa Yesus ada. Inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun, dimanapun ku berada, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Jadikan kami semua pemuji-Mu Tuhan, penyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih. Pulihkan setiap kami, jadikan kami alat kerajaan-Mu. Kalau besok kami bekerja, kami bertugas, kami kemanapun juga Tuhan. Kami ingin selalu mulut kami penuh dengan pujian kepada Tuhan kami, kekasih jiwa kami, Yesus Kristus yang kami cintai selama-lamanya sampai Ia datang kembali. Kalau kami dilatih di bumi ini, nanti kalau kami bertemu di sorga, maka kami akan menyanyi siang dan malam buat Tuhan selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk.